Yang indah ini tidak kami sia-siakan Bapa. Terima kasih buat urapan-Mu, terima kasih buat jamahan-Mu Bapa. Terima kasih buat urapan-Mu yang baru tercurah atas kami Bapa. Terima kasih Bapa. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan buat saat ini Tuhan. Persekutuan doa Victory di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu kami diteguhkan. Kami mengerti Tuhan apa yang jadi kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa, menghadapi hidup di akhir zaman ini Bapa. Sehingga kami percaya janji-Mu waktu kami melakukan firman-Mu Tuhan, kami Kau lindungi dari pencobaan yang akan datang Bapa. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan buat kami semua. Ambil alih sepenuhnya hamba-Mu, bukan membagi bicara, biarkan Kau bicara kepada kami semua Tuhan. Lewat firman-Mu kami dibangkitkan iman kami Tuhan. Hari ini Tuhan lewat firman-Mu Tuhan kami menang. Ada jalan-jalan, ada senjata-senjata hari ini Kau beritahu kepada kami semua Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus ambil alih sepenuhnya hamba-Mu. Bukan membagi bicara, biarkan Kau bicara kepada kami semua Bapa. Hari ini Tuhan sebelum kami pulang ada perubahan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap terima kemenangan percaya katakan amin. Haleluya, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Shalom. Selamat siang ya ibu-ibu, bapak-bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan responi apa yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita semua ya. Kita ini bersyukur diingatkan oleh Tuhan. Di mana ya kita sudah ditunjukkan hari-hari yang sedemikian seperti ini. Dan sekarang ya kita ini diingatkan lagi, benar loh. Kita itu senang sekali, saya itu senang sekali ya. Kita itu punya Tuhan Yesus. Bayangkan, Tuhan itu sudah tahu loh 2000 tahun yang lalu loh ini. Di firman-Nya ya. Kita sudah diberitahu saat ini. Bahkan nanti akan terjadi ya toh hari yang terjadi kesukaran. Semua tertulis itu di firman Tuhan. Makanya kita itu bersyukur punya Yesus yang baik. Amin. Dan hari ini Tuhan beritahu kepada kita ya, apapun orang ngomong apapun ya, yang pemerintah pun ngomong ya, bahkan dunia pun mengatakan apapun. Oh iya ya, tahun yang akan datang, tahun yang gelap, tahun ini, tahun itu. Tapi hari ini Tuhan mau beritahu pada kita, enggak usah kita takut karena hari ini kita sudah diberitahu sama Tuhan 2000 tahun yang lalu. Yang penting adalah ini, enggak usah kita takut. Orang ngomong, aduh keadaan begini, ini loh Bu cuaca aja sudah seperti begini. Gak usah takut. Tapi hari ini ayo Tuhan mau katakan ini kepada kita. Wahyu 3 ya, ayat yang ke-10. Ini yang Tuhan pesankan buat kita semua. Bagaimana ya menghadapi yang namanya hidup ini ya harus dijalani. Apa yang harus kita lakukan kata Tuhan. Wahyu 3 ya, ayat yang ke-10. Semua perkatakan firman Tuhan. Ya yuk kita perkatakan, 1, 2, 3. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Amin. Nggak usah takut kata Tuhan, lakukan firman, ikuti, turuti firman-Nya kata Tuhan. Ingat engkau dilindungi dari hari pencobaan yang akan datang. Berarti apapun di depan kita nantinya, kita ini tidak tahu ya. Tetapi yang terpenting adalah sudah pokoknya nuruti firman Tuhan saja. Ini yang Tuhan pesankan dalam kehidupan kita. Ya, tapi banyak tadi ya orang masih ketakutan. Ayo hari ini Tuhan mau katakan itu kepada kita. Tidak usah kau takut dengan apapun. Mungkin kita katakan Bu cuaca, Bu ekonomi, Bu ini itu ya kejahatan. Tetapi ayo yang perlu kita takuti itu ayo kita baca. Mazmur bagaimana saat ini ya yang harus kita lakukan. Tuhan katakan turuti firman. Hari ini Tuhan pesankan pada kita. Mazmur 56 ya ayat yang keempat dan 5. Ini pesan Tuhan, ini yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak usah takut kata Tuhan. Nah terus bagaimana ya supaya tadi kuncinya turuti firman. Mazmur 56 ayat 4 dan ayat 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Waktu kita takut, Tuhan sudah kasih tahu itu kepada kita.
Waktu engkau takut, ini terjadi juga dalam kehidupan Daud. Waktu Daud takut, ya toh, lihat situasi, dapat kabar ini, keadaan begitu. Apa yang dilakukan oleh Daud? Ternyata ini yang dilakukan oleh Daud. Dia percaya kepada Tuhan. Mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Terus gimana Bu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Pegang janji Tuhan. Tuhan sudah kasih tahu dalam hidup kita, lakukan firman. Kalau kita sudah melakukan firman, janji Tuhan itu pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Makanya kita tidak usah takut lagi. Dan yang terpenting adalah Tuhan katakan dalam kehidupan kita, ingat, tidak usah takut apa yang dilakukan manusia. Yang terpenting adalah yang harus kita takuti. Tidak usah takut dengan keadaan apapun. Tapi kata Tuhan yang harus kau takuti itu ini. Ayo kita baca. Lukas 12 ayat yang keempat. Yuk kita baca. Lukas 12 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Ini yang harus kita takuti. Waktu engkau hadapi ini, hadapi itu. Ya atau keadaan apapun engkau dengar ini, dengar itu. Kata Tuhan tidak usah takut. Percayakan, pegang janji Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah berjanji waktu engkau melakukan firman, pasti engkau dilindungi ya dari pencobaan yang akan datang. Lukas 12 ayat 4 sampai ayat 7. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah siapa? Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun loh terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Haleluya. Tadi loh Tuhan sudah katakan, tidak usah takut. Yang harus yang kau takuti itu takut Tuhan. Bagaimana takut Tuhan itu? Berarti kita saat ini tidak boleh melanggar perintahnya. Lakukan. Kalau Tuhan katakan mengucap syukur, ya sudah mengucap syukur. Waktu Tuhan katakan saat ini, ya Tuhan katakan berseru kepadaku. Serahkan khawatirmu dalam doa. Ya sudah, kita lakukan itu. Ini yang Tuhan pesankan di dalam kehidupan kita semua. Dan apa yang terjadi? Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Kita tidak usah takut dengan keadaan apapun. Ingat, rambut satu pun seizin Tuhan loh. Tanpa seizin Tuhan tidak Tuhan kehendaki. Berarti hari ini Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita yang harus kita takuti itu adalah Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Ayo kita ditunjukkan lagi oleh Tuhan. Di dalam Sefanya 1, ayo kita akan baca ya. Di dalam firman-Nya, coba kita baca Sefanya 1 ayat yang ke-14 ya. Tuhan tunjukkan ini di dalam kehidupan kita. Ini loh sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Bahwa keadaan itu memang sulit ya, kesukaran. Tetapi hari ini ayo kita akan perkatakan ya, kita tidak usah takut. Kuncinya adalah percayakan hidupmu itu kepada Tuhan ya. Kita pegang janji Tuhan ya, tetap lakukan firman Tuhan. Jangan menyimpang kiri kanan. Di dalam Sefanya 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-18 ya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat, datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan, hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam. 16, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. 17, aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta. Sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan, darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tai. Mereka tidak dapat diselamatkan, ingat oleh apa? Perak atau emas mereka pada hari apa? Kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh apa? Api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Coba, sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Hari kemusnahan, hari kesukaran. Ingat, hari kegelapan, hari kesuraman, hari yang berawan. Sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Hidup di dalam kebenaran itu penting sekali dalam hidup kita. Karena saya melihat situasi kayak begini, apa yang harus kita lakukan? Kita buat pagar perlindungan.
hidup di dalam kebenaran. Saya percaya yang namanya kita hidup benar itu kita bersama Tuhan. Siapa sih yang dapat lawan kita? Tidak ada loh. Ingat kalau kita itu bersama Tuhan. Siapa yang bisa lawan kita? Tuhan katakan ingat, engkau lebih dari pemenang. Hadapi apapun, tidak usah kita takut. Nah ini yang Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita. Tetap ya lakukan firman. Itu penting sekali dalam hidup kita. Tidak usah engkau dengar ini, Bu pekerjaan sekarang begini, Bu ini begini, begitu. Aduh ini belum hakku, belum dikembalikan. Sudah tidak usah bingung. Ya, dengan keadaan apapun. Tapi Tuhan sudah katakan di dalam kehidupan kita. Hidup di dalam kebenaran itu penting sekali di dalam hidup kita. Itu yang penting ya. Takut Tuhan. Jangan takut kepada keadaan apapun. Tapi takut Tuhan. Yang kedua, apa harus kita lakukan? Karena Tuhan katakan orang yang melakukan firman dilindungi dari hari pencobaan yang akan datang. Kita sedang membuat yaitu apa hidup di dalam kebenaran, membuat pagar perlindungan. Yaitu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Saya percaya kalau Allah bersama kita tidak ada yang bisa lawan kita. Yang kedua, apa harus kita lakukan? Supaya tadi kita dilindungi dari hari pencobaan yang akan datang. Apa harus kita lakukan? Pertama hidup di dalam kebenaran, ya melakukan firman. Yang kedua adalah kita minta kuasa Tuhan. Itu penting. Karena ingat kuasa kita tadi loh terbatas. Kuasanya Tuhan tidak terbatas. Nah ini kita perlu kuasa Tuhan. Saya melihat di firman Tuhan yaitu apa? Waktu kita melihat murid-murid itu bersama Yesus. Ya, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada angin sakal. Itu bersama Yesus loh. Tapi di situ Yesus katakan, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Hari ini Tuhan mau ingatkan kembali kepada kita. Jangan lupa, kita itu bersama Yesus. Kita itu, ya Tuhan katakan engkau itu diberi kuasa loh sama Tuhan. Jangan lupa, banyak orang seringkali tadi ketakutan karena merasa tidak punya kuasa. Ini yang kita minta sama Tuhan. Lakukan firman itu kita minta kuasa. Kuasa apa dari Tuhan? Ayo kita baca di dalam Matius 14 ya, ayat yang ke-27. Ini yang terjadi ternyata ya, Matius 14 ayat yang ke-27. Ternyata ya kita melihat waktu Yesus itu menyuruh murid-murid berjalan di atas air, apa yang terjadi ya waktu Yesus itu menyuruh murid-murid kamu berjalan dulu ya, terus setelah itu Yesus itu masih berdoa. Tapi tiba-tiba jam 3 petang ayat 27, tetapi segala Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab, ingat dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Hari ini Tuhan mau ingatkan kembali pada kita. Ya, apa yang dilakukan oleh Petrus waktu yaitu ada angin sakal seperti itu. Banyak orang kalau keadaan apapun yang buruk, biasanya apa? Pasti kan berseru ya sama Tuhan ya. Yaitu apa? Tuhan tolong hentikan badai itu. Hentikan tofan itu, angin sakal itu. Tapi ini beda. Petrus tidak minta seperti itu. Yang Petrus minta, dia minta kuasa Tuhan. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita minta kuasa Tuhan. Yaitu apa? Karena gini loh. Kalau kita cuma minta sama Tuhan saja ya. Ingat. Karena kita ini banyak sekarang seringkali itu alami masalah. Kita aja loh sudah usia setiap pribadi lepas pribadi usia beda-beda ya. Banyak masalah yang kita hadapi loh. Iya. Lah ini loh yang Tuhan mau. Yang penting adalah engkau diberi kuasa sama Tuhan. Kuasa apa itu? Yaitu apa? Dia katakan. Yaitu apa? Sampai itu Petrus itu katakan dia tidak minta Tuhan hentikan badai itu. Tetapi dia minta kuasa sama Tuhan. Yaitu kalau saat ini emang itu engkau Tuhan. Saat ini suruh aku datang. Ingat. Yaitu apa? Dia mau. Dia turun dari perahu itu. Nah ini loh kuasa yang Tuhan berikan buat kita. Engkau diberi kuasa. Yang suka katakan amin. Jangan cuma kita Tuhan tolong. Ingat. Tuhan tidak suka kita seperti itu. Itu anak-anak. Tapi Tuhan mau kita itu jadi dewasa rohani. Diberi kuasa engkau diberi kuasa loh. Sebagai anak-anak Allah. Usir itu iblis. Iya toh. Keluar kau segala roh angin badai tofan puyuh. Keluar kau roh sakit.
Keluar roh. Mungkin saat ini engkau sedang, ya toh, orang itu tidak mau bayar. Orang itu apapun saat ini melakukan apapun dalam hidup kita. Usir, engkau diberi kuasa. Lukas 11 ayat 20. Kalau engkau ngusir iblis, kerajaan Allah turun di dalam kehidupanmu. Amin. Ini yang penting. Banyak orang seringkali cuma berdoa, minta sama Tuhan. Itu enggak salah sih. Iya tuh Bu, memang. Iya memang itu. Mintalah maka akan diberi. Yang penting adalah kita terima kuasa. Engkau bisa ngusir iblis sendiri. Amin. Haleluya. Ini yang penting. Hadapi apapun, lakukan. Iya toh, jangan minta tolong. Minta hamba Tuhan. Haleluya. Dalam hidupmu ada kuasa. Amin. Ada otoritas, ada Roh Kudus yang besar. Dia sanggup menghentikan badai apapun dalam hidupmu. Dalam sekejap, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Ini pesan Tuhan buat kita semua. Akhirnya betul ya. Langsung Petrus bisa berjalan di atas air. Yuk kita mau saat ini hadapi hidup ini, tidak usah takut. Tapi engkau tadi minta kuasa sama Tuhan. Ya. Dan kemudian yang luar biasa lagi adalah yang ketiga. Tuhan mau sampaikan juga dalam hidup kita. Betul, tadi ya tetap kita itu berdoa sama Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah katakan mintalah maka akan diberi, cari maka akan mendapat, ketuk pintu itu akan dibukakan. Tetap berdoa. Ya, karena apapun serahkan khawatirmu dalam doa dan dengan permohonan syukur, maka damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal pikiranmu. Kuncinya adalah yang ketiga, Tuhan mau sampaikan dalam hidup kita. Engkau kepingin saat ini ya, hadapi masalah apapun. Tidak usah takut kata Tuhan. Lakukan firman tadi, yang pertama adalah hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran itu pasti janji Tuhan digenapi. Yang kedua, engkau tadi ya diberi kuasa oleh Tuhan, minta kuasa sama Tuhan. Yang ketiga, Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita, kita hidup dari kemurahan Tuhan. Jangan lupa, hidup kita ini adalah hidup dari kemurahan Tuhan. Apa itu kemurahan Tuhan? Semua yang kita dapatkan, semua yang kita terima, itu semuanya berasal dari siapa? Tuhan. Kalau kita sampai saat ini ditebus, kita ini dibenarkan, itu karena kemurahannya Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Lah makanya saat ini Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa harus kita lakukan? Ya, saat ini menghadapi apapun situasi ini kita perlu itu kemurahan Tuhan. Bagaimana supaya hidup dalam kemurahan Tuhan? Saya melihat siapa itu? Ya, saya melihat contohnya kalau kita melihat seperti yaitu apa? Yakub. Kita melihat dia ini sebenarnya kalau dipikir ya Esau dan Yakub. Sebenarnya yang benar ini yang mana toh? Tapi Tuhan itu berfirman, ya toh. Yakub itu sungguh-sungguh itu berkenan loh. Kenapa kok Yakub itu berkenan? Karena dia hubungan karib dengan Tuhan. Hari ini penting sekali dalam hidup kita. Engkau hadapi masalah apapun, yang terpenting adalah hubungan kita itu dengan Tuhan. Amin. Melekat. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 Tuhan bilang, hatimu melekat kepadaku, aku luputkan, aku bentengi. Saat kau berseru, aku jawab. Aku berikan engkau kelepasan, aku berikan umur panjang. Aku berikan engkau yaitu keselamatan. Coba, firmannya itu ya dan amin di dalam hidup kita. Waktu kita itu melekat sama Tuhan. Berapa banyak saya melihat, siapa itu? Nabi Nuh. Dia hidup di dalam kasih karunia Allah, melekat sama Tuhan. Luar biasa loh. Dia yaitu apa? Dia itu sungguh-sungguh dibedakan dari yang lain. Orang lain semua sejamannya alami binasa. Tapi ingat, Nabi Nuh dan keluarga besarnya, ya maksudnya seisi keluarganya, bahkan semua apa yang dipunyai, semuanya ada di dalam kemurahannya Tuhan. Amin. Dalam kemurahan perlindungannya Tuhan. Kita harus saat ini melekat sama Tuhan. Mau melekat sama siapa tadi lo? Engkau melekat sama emasmu, perakmu, enggak bisa. Tapi hari ini Tuhan katakan kau melekat kepada siapa? Sumber hidup itu. Sumber pertolongan. Sumber juru selamat. Sumber kesembuhan. Sumber pembelamu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Itu yang kita akan terima. Kemurahan-kemurahan Tuhan. Ya toh. Daud itu, waduh, dia melekat sama Tuhan. Dia terima kemurahan Tuhan luar biasa. Ada urapan Tuhan ya. Kemudian yaitu apa, dia diberi kuasa oleh Tuhan.
Luar biasa. Saya melihat orang yang selalu melekat sama Tuhan. Orang Henok tidak alami kematian, tapi dia diangkat oleh Tuhan. Saya melihat itu semua. Siapapun yang melekat sama Tuhan itu selalu terima kemurahan-kemurahan Tuhan. Yang luar biasa lagi, bagaimana supaya kita terima kemurahan Tuhan? Ya, melekat. Yang luar biasa lagi Tuhan katakan, yaitu apa? Harus ngucap syukur. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Serahkan khawatirmu dalam doa dan dengan permohonan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal pikiranmu. Berapa banyak ya, kadang-kadang kita ini ya lupa tidak mengucap syukur. Padahal kita tahu Tuhan sudah bilang Matius 25 ayat 23. Setiap pada perkara kecil engkau akan diberi kepercayaan besar. Berapa banyak kadang-kadang kita ini ya lupa. Dipikirnya ya sudahlah, ya toh, pokoknya doa saja. Lupa padahal Tuhan bilang, Markus 11 ayat 24. Kalau engkau berdoa, percaya engkau telah menerimanya. Hal itu akan diberikan kepadamu. Berapa banyak kadang-kadang kita ini lupa untuk mengucap syukur. Kalau sudah berdoa, noleh kiri kanan, Tuhan itu sudah jawab. Amin. Ingat, Tuhan dengar perkataan kita. Dan Tuhan bertindak waktu engkau itu percaya. Tapi seringkali kadang-kadang orang berdoa tidak percaya. Makanya tidak terima itu. Dan saya melihat ya, gini loh. Kalau kita itu ngucap syukur ya. Terus kemudian ya pasti saya percaya, pasti kita akan dilindungi dari pencobaan apapun yang akan datang ya. Kuncinya adalah tadi kita mengucap syukur ya. Di mana waktu kita itu mengucap syukur. Saya melihat ini sesuatu yang luar biasa Tuhan itu nyatakan. Yaitu apa? Gini ya, waktu kita minta Tuhan misalnya ya. Kita minta, Tuhan aku perlu lo uang Tuhan. Misalnya ya, 1 juta Tuhan. Nah, tapi kita lupa ngucap syukur. Aku minta Tuhan uang 1 juta Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bisa lo memberi kepada kita 1 juta juga bisa. Tapi jangan lupa lo, Tuhan juga bisa lo memberi kepada kita 1 juta lo. Tapi bisa juga berapa? Mungkin enggak dikasih. Mungkin bisa juga cuma dikasih tadi 500.000, ya kan? Karena apa? Sesuai kemurahannya Tuhan. Tapi saya melihat setiap orang yang mengucap syukur selalu diberi kemurahan-kemurahan Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Mau ngucap syukur? Saya percaya engkau akan terima lebih dari apa yang kau minta itu. Tuhan sudah katakan 1 Korintus 2 ayat 9. Waktu kau berdoa, engkau akan mendapatkan lebih. Ya toh, dari apa yang kau pikirkan yang tidak pernah timbul di hatimu. Itu janji Tuhan di dalam hidup kita. Dan saya melihat orang ini penting sekali murah hati. Ya kita ini harus yaitu apa hidup di dalam kemurahan Tuhan. Ya, bagaimana supaya kita dilindungi dari pencobaan yang akan datang. Kita hidup di dalam kemurahan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan itu? Engkau harus murah hati. Saya percaya. Karena ingat Tuhan sudah katakan pada kita Allah itu kasih. Allah itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Dia tidak bisa memungkiri dirinya. Allah itu kasih. Dia berkorban buat kita. Dan apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidup kita. Kita juga harus lakukan itu. Karena Allah adalah kasih. Ayo kita baca. Di dalam Matius 5. Ayat yang ke-7. Hari ini ya. Sudah enggak usah bingung, enggak usah takut hadapi apapun. Bu, gimana nanti perekonomianku? Bu, bagaimana penghasilanku? Bagaimana nanti ini itu? Ayo kita baca. Matius 5 ayat yang ke-7. Semua perkatakan. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena mereka akan beroleh apa? Kemurahan. Sudah murah hati aja sekarang. Murah hati. Karena ingat ya toh. Allah itu murah hati. Dan Tuhan bilang Amsal 19 ayat 17. Orang yang murah hati itu memiutangi Tuhan. Tuhan tidak mau utang sama kita. Yang suka katakan amin. Oleh sebab itu saat ini engkau tidak usah takut situasi apapun. Sudah murah hati saja. Ya, ingat karena apa yang kau tabur. Saya melihat janda Sarfat itu loh. Murah hati. Orang yang murah hati itu apa toh bu kriterianya? Bagaimana sih kok bisa disebut dia murah hati? Orang murah hati itu selalu berkorban untuk orang lain daripada untuk dirinya dulu. Loh itu loh. Itu yang namanya murah hati. Yesus mementingkan orang lain lebih dulu daripada dirinya. Janda Sarfat ini pun juga. Dia waktu didatangi oleh
Ya tahu Nabi Elia saat itu katakan, buat untuk aku ya roti itu. Loh tapi ini kan aku nanti anakku sama aku ndak bisa makan loh. Nabi Elia. Kemudian Elia bilang, sudah kamu buat sudahlah untuk aku, lakukan itu. Nanti tadi loh tepungmu tidak akan berkurang. Minyakmu tidak pernah habis. Amin. Ingat, waktu engkau berkorban untuk orang lain, Tuhan tidak akan biarkan kita. Situasi kekeringan orang ngomong apapun. Seperti halnya yaitu apa kalau kita melihat ya. Tadi loh janda Sarfat. Dia akhirnya selama 1 tahun lebih itu luar biasa. Dia tidak pernah kekurangan. Tidak pernah minta-minta. Ayo hari ini pesan Tuhan buat kita semua. Lakukan. Yang pertama adalah tetap hidup dalam kebenaran. Karena gini loh, kadang-kadang ini ya, kalau kita itu hidup di dalam kebenaran, banyak orang, Bu, saya ini sudah melakukan firman, sudah ngalah, sudah doakan orang itu, sudah ini, sudah itu, tapi kenapa ya? Kok aku alami masalah bukan tambah selesai, tapi kok tambah begini? Tuhan mau beritahu di dalam hidup kita. Tuhan mau di dalam, karena gini loh, kehidupan kita ini Tuhan ingatkan di dalam hidup kita. Tuhan itu mau kita itu jadi yaitu apa? Dewasa rohani. Lewat apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan mau setiap apapun yang terjadi itu selalu mendatangkan kebaikan. Engkau berbuah, engkau dibuat next level. Engkau dibuat jadi yaitu apa? Menjadi yaitu apa tadi loh. Ya toh sungguh-sungguh saat ini serupa dengan gambaran Kristus. Lewat masalah apapun yang kadang-kadang kita itu hadapi. Selama engkau hidup dalam kebenaran, tidak usah bingung. Karena apa? Tuhan mau beritahu pada kita, ayo kita baca di dalam Kisah Rasul 13 ya. Kisah Rasul 14 ayat 22. Ayo kita baca. Di dalam Kisah Rasul 14 ya, ayat yang ke-22. Firman Tuhan itu katakan apa di dalam kehidupan kita? Coba kita baca ya. Kisah Rasul 14, ayo kita akan baca ya di dalam Kisah Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ingat, semua mau masuk dalam kerajaan surga. Haleluya. Ada kesengsaraan, Tuhan katakan. Ada kesengsaraan, tapi kuncinya adalah Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Kuncinya adalah tetap engkau loh tadi di dalam kebenaran, bertekun di dalam imanmu, jangan melepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan. Selama engkau hidup benar, saya percaya janji Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup kita. Dan Tuhan mau, Filipi 1 ayat 29, ayo kita baca semua. Filipi 1 ayat 29, jangan lupa orang yang masuk surga itu bukan berarti tidak ada masalah. Jadi, loh Bu, saya sudah melakukan ini tapi kok begini? Oh berarti ingat, tadi engkau akan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Filipi 1 ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kita bukan saja diberikan karunia untuk percaya loh sama Yesus, tapi karunia untuk apa? Menderita. Mulai kiri kanan, karunia menderita. Haleluya. Ya dah? Coba. Untuk apa? Ini loh Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ya, makanya saat itu enak ya orang itu tidak punya masalah. Aku ini kok terusan. Tuhan mau kita itu dirubah oleh Tuhan. Karena apa? Kedatangan Tuhan itu ada dua. Yaitu apa? Secara personal, secara pribadi, juga secara korporat. Tuhan bisa datang, kita dipanggil sewaktu-waktu. Pribadi, tapi juga Tuhan bisa panggil kita itu. Nggak tahu Tuhan bisa panggil kita itu mungkin yaitu apa? Kita alami rapture. Mau alami rapture? Haleluya. Tapi bisa juga kita juga alami yaitu apa? Jangan lupa kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan mau ingatkan kembali kepada kita. Ada tujuh yaitu masa itu. Yaitu apa? 7 tahun kesusahan. Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita. Apa yang saat ini kita ini kadang-kadang tidak mengerti. Kalau engkau saat ini sudah melakukan hidup benar tapi engkau alami masalah. Tuhan mau kita itu jadi yaitu apa? Begini loh ya. Saya melihat itu pohon apa itu pisang. Tahu ya pisang ya. Yang namanya pohon pisang saya itu punya dari dulu.
Saya itu dimanapun saya, maksudnya saya itu berada ya, Tuhan itu taruh saya ya. Saya selalu punya pohon pisang ya. Yaitu apa? Saya senang. Kenapa? Karena begini, kalau satu tandan itu ya, pisang itu ya, itu misalnya ya isinya macam-macam, saya punya itu ya, ada yang 7, ada yang 9. Ini di rumah saya, ini pohonnya segini. Tapi ini pohonnya sudah apa itu buahnya itu sampai segini. 9 apa? 9 tandan itu loh. 9 sisir, 9 sisir itu ya. Itu. Yaitu apa? Saya senang. Yaitu kenapa? Ternyata di sini yaitu apa? Kalau buah itu matang di pohon, enak sekali. Iya toh, langsung hari ini ya misalnya saya ya toh potong, di atas itu sudah kelihatan kuning-kuning. Nggak usah lama-lama, nanti siang saya datang gitu ya, sudah dipotong sama pembantu saya. Tahu nggak? Gitu tuh nanti sudah itu. Sore itu sudah kuning-kuning. Belum yang lainnya besok, yang kedua, ketiga, yang sisir kedua, ketiga, keempat ya. Tapi yang lainnya tadi, yang saya bilang tadi ada 9 tadi ya, 9 sisir tadi. Itu yang kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9. Itu perlu proses. Perlu mungkin dikarbit. Perlu untuk tadi supaya tadi ya toh bisa matang itu. Perlu waktu yang lama. Tapi kadang-kadang kita hadapi apapun, tapi kenapa sih kok aku alami masalah? Tuhan mau engkau jadi buah sulung. Amin. Mau jadi buah sulung, enggak usah diperem. Ya toh, enggak usah dikarbit. Jadi lewat kejadian-kejadian, lewat apapun yang kau hadapi, engkau alami masalah, alami penderitaan, tapi ingat engkau, Tuhan itu luar biasa. Tuhan mau engkau diangkat oleh Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Enak alami rapture kan? Daripada, karena kita tahu ya, nanti kita tahu pre-tribulation, kemudian mid-tribulation, kemudian post-tribulation. Ingat kita nggak tahu kapan kita ini alami masalah, waktu kita ini dia tuh dipanggil oleh Tuhan kapan. Atau mungkin setelah ini semua post-tribulation, kesengsaraan besar. Mumpung sekarang masih belum seberapa, noleh kiri kanan tetap lakukan firman. Amin. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita itu jadi buah sulung. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Ayo kita bangkit berdiri. Kita responi perkataan Allah ini ya. Terima kasih Bapak. Engkau begitu baik. Engkau luar biasa. Jadi yang pertama Tuhan kami tahu. Kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Kami mau tetap buat pagar perlindungan. Kami mau tetap hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Kami mau tetap saat ini Tuhan melakukan firman-Mu itu Tuhan. Apapun saat ini. Ingat minta kuasa sama Tuhan. Engkau sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Minta engkau bisa berjalan di atas air itu. Engkau bisa mengalahkan apapun, badai tofan apapun itu. Terus minta kemurahan Tuhan. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita minta kemurahan Tuhan. Terus mengucap syukur. Terus saat ini terus murah hati. Karena apa yang kau tabur selama ini, engkau memberi makan orang lain. Tuhan pasti akan memberi makan engkau. Yang kau tabur tidak akan sia-sia. Mari saat ini kita mau responi perkataan Allah ini. Kira mata kalawata kasih. Hari ini engkau datang dipanggil dipilih oleh Tuhan. Kira mata kasih klasik. Engkau akan melihat. Engkau akan kenyang dengan kebaikan-kebaikan Allah itu. Engkau tinggal di dalam hadirat Allah. Engkau akan terima kebaikan-kebaikan Allah yang luar biasa. Mazmur 65 ayat 5. Engkau dipanggil, dipilih oleh Allah hari ini anakku. Sukirawatasu, terima. Kurawataku lawatasi, terima anakku. Sukirawatasi. Kemanapun engkau berada, engkau diberkati jadi berkat anakku. Engkau akan melihat kemuliaan Allah. Engkau akan jadi berkat bagi banyak orang itu anakku. Terima anakku. Apa yang kau lakukan untuk orang-orang kudus itu tidak akan sia-sia. Terima, lihat Allah akan menyatakan kemuliaan-kemuliaannya di dalam kehidupanmu anakku. Engkau akan dipakai membebaskan banyak orang, memerdekakan banyak orang anakku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-21 Tuhan. Urapi hambamu saat ini kurawasi kasih. Terima anakku, engkau saat ini kurawasi. Sebagai yang doa, sebagai pendoa. Apa yang kau doakan saat ini kurawati kasih Tuhan hambamu Bu Feni Tuhan. Sikirapa pelawatasu. Terima anakku terus.
Hari tuamu juga terus dipercaya oleh Allah. Amin. Kekuatan kasih Allah limpah di dalam kehidupanmu anakku. Hikmat-hikmat Allah terus ditambahkan di dalam Amin, kehidupanmu. amin. Sehingga engkau akan melihat, lihat kemenangan demi kemenangan Allah berikan itu anakku. Di dalam kehidupan anak menantu cucumu. Sampai pelayanan-pelayananmu anakku. Amin. Terutama kesehatanmu anakku. Engkau akan jadi saksi Allah yang luar biasa itu anakku. Terima anakku. Apa yang kau lakukan tidak akan sia-sia. Efesus 6 ayat 8. Bahkan Tuhan urapi semua Tuhan hamba-Mu. Amin. Saat ini Tuhan sukiraba-laba-laba ya Tuhan. Uraba-laba-laba ya Tuhan. Nyatakan kasih-Mu Tuhan. Gereja-Mu di tempat ini urapi hamba-Mu. Hamba saat ini Tuhan beri bagus mau juga Tuhan urapi bersama. Ibu bersama saat ini Tuhan semua pelayan-pelayan-Mu juga Tuhan. Semua jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Gereja-Mu kau bedakan dari yang lain Tuhan. Amin. Gereja-Mu bertumbuh berkembang yang luar Amin, biasa. amin. Melalui tekanan, Amin. melalui apapun yang terjadi anakku. Tapi engkau akan melihat kasih karunia Allah menyertaimu itu anakku. Terima anakku. Menyertai gerejamu Amin. itu anakku. 2 Timotius 4 ayat 22. Makasih Bapak. Love with the side. Hari ini kami pulang dari tempat ini Tuhan. Firman-Mu sudah kau meteraikan Amin. dalam hidup kami. Amin. Kami percaya hari ini kami melakukan 4 hal. Janji-Mu ya dan amin terjadi. Amin. Kami dilindungi dari pencobaan yang akan Amin. datang. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin.